Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena memulai di hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas pekerjaan, pelayanan kita boleh berjumpa lagi dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tidak hadir di tengah-tengah persekutuan Bapak Ibu dalam kehidupan rumah tangga melalui sapaan pagi di setiap pagi, oleh karena ada satu dan lain hal. Tetapi kita bersyukur pada saat ini kita boleh berjumpa lagi. Dan untuk itu saya mengajak kita semua, mari tenangkan hati, damaikan seluruh hati kita, tenangkan seluruh pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Dia, agar tuntunan kuasa dan kasih-Nya melalui firman-Nya boleh menuntun dan memimpin perjalanan dan aktivitas kita di hari ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman, mari kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, waktu lepas waktu. Dan saat ini menyambut hari yang baru dalam anugerah kasih Tuhan. Kami bersegera akan melakukan berbagai aktivitas kami. Tetapi sebelumnya kami mau melandasi itu di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. 2 Samuel pasal 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan bacaan 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13. Di bawah judul perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya. Dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada sewaktu-waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.
Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkatin dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada pagi ini mengingatkan kita kembali akan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daud ketika ia menghalalkan atau menggunakan cara yang keji, membiarkan seorang suami mati di medan perang, lalu kemudian istrinya ia ambil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam cara yang dilakukan itu maka Allah mengutus Nathan untuk menegurnya. Akhirnya dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Apa yang dilakukan oleh Daud ini dianggap menghina Tuhan. Nathan katakan itu. Mengapa demikian? Karena sebelumnya betapa luar biasa kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada Daud. Daud bukan siapa-siapa. Kita mengenalnya, dia hanya seorang gembala. Seorang pemuda yang jauh dari kerajaan Israel. Yang jauh dari tahta untuk menjadi seorang raja. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan, dianugerahkannya kepada seorang Daud. Daud yang tadinya hanya seorang gembala, akhirnya justru ia diangkat. Yang pada akhirnya ia menjadi seorang raja yang memimpin orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Tetapi di tengah berbagai cinta kasih Tuhan, anugerah berkat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup Daud, Daud masih saja melakukan suatu hal yang oleh Nathan dikatakan itu adalah perbuatan yang menghina Tuhan. Seolah-olah mau dikatakan engkau tidak bersyukur dengan apa yang kau miliki. Engkau tidak bersyukur dengan apa berbagai berkat yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Sehingga engkau membiarkan dirimu untuk berbuat dosa. Yang pada akhirnya Daud sendiri mengaku, aku telah berdosa kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagian firman ini, maka kita pun harus mengaku bahwa di dalam perjalanan hidup ini betapa banyak kasih setia, berkat, anugerah, kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kebaikan cinta kasih Tuhan itu diberikannya kepada kita hari lepas hari. Bukan saja dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, kepada suami kita, istri kita, orang tua, anak-anak kita, kepada keluarga kita, bahkan hari lepas hari dari waktu ke waktu. Kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan dan kita kecap. Dalam realitas ketika kita berada dalam keadaan sakit, Tuhan dengan kasih-Nya memulihkan dan menyembuhkan kita. Ketika kita punya pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar di tengah pergumulan. Ketika beban-beban begitu berat yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan mengangkat dan meringankan beban-beban itu di dalam hidup kita. Sehingga memampukan kita berjalan dengan ringan, dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebahagiaan di dalam dunia ini. Betapa luar biasanya berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Daud yang merasakan Tuhan mengangkatnya, Tuhan mempercayakannya dalam satu jabatan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Betapa besar kasih Tuhan, tetapi realitasnya Daud tidak bersyukur di atas semua itu dan pada akhirnya dia memberikan dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya buat kita pada saat ini, di tengah berbagai cinta kasih Tuhan, bisa jadi ada satu teguran juga yang disampaikan kepada kita, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Mari, bagian firman Tuhan ini mengajak kepada kita, mari periksa diri kita. Jangan sampai
bahwa di tengah berbagai berkat kasih Tuhan, cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, memberikan kita pemulihan, kesembuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, memberikan kita jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan kita, mengangkat setiap beban-beban kita, di tengah berbagai perhatian dan kepedulian Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak bersyukur dengan memberi diri kita dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari periksa diri kita. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Mari cepat bertobat. Itu dia. Sebagai sebuah keluarga engkau diberkati dengan orang-orang yang mengasihi engkau. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan di dalam hidupmu. Adakah syukur di dalam dirimu, di dalam keluargamu? Atau mungkin engkau masih merasakan bahwa ini sesuatu yang masih engkau rasakan kurang sehingga engkau menghalalkan berbagai cara untuk mencukupkan dirimu. Padahal sesungguhnya kita manusia tidak pernah punya cara untuk mencukupkan diri kita, tetapi Tuhan punya cara untuk mencukupkan diri kita. Cara manusia itu dapat saja membawa kita ke dalam pencobaan dan godaan, tetapi cara Tuhan dalam tuntunan hikmat-Nya oleh hati dan pikiran kita, oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita, maka kita dituntun dalam cara Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kesuksesan dan keberhasilan. Itu cara Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita belajar untuk senantiasa bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bagi orang percaya, tidak ada itu berkat besar, berkat kecil. Tidak ada. Yang namanya berkat adalah berkat. Dan berkat yang berasal dari Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Berbeda dengan orang yang tidak tahu bersyukur ketika sekalipun ia sudah mendapatkan berkat Tuhan di dalam hidupnya dan itu sudah cukup menurut ukuran Tuhan. Tetapi orang yang tidak bersyukur adalah orang yang senantiasa merasa kurang. Sepertinya ini kurang. Sepertinya saya harus berusaha lagi, saya harus cari jalan lagi. Jangan seperti ini. Cukupkan dirimu dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada. Cukupkan dirimu dengan berkat yang Tuhan berikan kepada. Maka hal itu tidak akan membawa kita ke dalam satu pencobaan dan godaan. Tetapi kalau di dalam hidup ini kita merasa kurang terus dan kita tidak tahu bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, maka sudah pasti kita akan mudah jatuh ke dalam godaan dan cobaan. Daud menjadi contoh dan saksi yang nyata. Di tengah berbagai kelimpahan berkat Tuhan dalam hidupnya, dia masih merasakan kurang. Sehingga dia menghalalkan cara yang jahat untuk mendapatkan istri dari seorang yang bernama Uria. Dan dia membiarkan Uria mati di medan perang dan dia mengambil istrinya. Ini cara yang jahat. Oleh Nathan katakan ini adalah cara menghina Tuhan. Oleh sebab itu catatannya buat kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan sekali-kali kita menghina Tuhan. Sadar tidak sadar perbuatan yang tidak bersyukur dan menghalalkan berbagai cara yang bertentangan dengan apa yang Tuhan nyatakan dan ajarkan, itu adalah model orang yang menghina Tuhan. Dan saya percaya kita tidak mau menjadi orang yang menghina Tuhan. Tetapi dalam hidup ini kita mau menjadi orang yang meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa didapati oleh Tuhan. Pribadi yang bersyukur, pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang mau menyembah, pribadi yang mau memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mau didapati sebagai pribadi-pribadi yang seperti itu. Pribadi yang berkenan sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah, sebagai orang percaya dan beriman. Kita mau didapati sebagai pribadi yang seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sekali lagi melalui bacaan firman Tuhan ini, ketika engkau menginginkan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhanmu, maka yang pertama, bersyukurlah di tengah-tengah berkat Tuhan. Cukupkanlah, yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Engkau sudah dianugerahkan dengan kekuatan kesehatan. Engkau sudah dianugerahkan dengan pekerjaan dan pelayanan. Cukupkanlah dirimu dalam berkat-berkat yang engkau tuai di situ. Dan yang ketiga, ajak keluargamu untuk senantiasa mensyukuri akan berbagai kasih Tuhan hari lepas hari. Nafas hidup, makanan, minuman, pakaian,
biaya-biaya yang Tuhan cukupkan untuk sekolah di mana kita mendapatkannya melalui pekerja-kerja keras kita, dan itu semua boleh terjadi oleh karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita bangun di kehidupan kita, sekali lagi mari terus bersyukur, mencukupkan diri kita dengan apa yang ada di dalam diri kita, dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan mari kita ajak keluarga kita menjalani hari lepas hari dengan tetap terus bersyukur. Maka ketika 3 hal itu terjadi dalam hidupmu, sangat jelas engkau adalah pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Engkau adalah pribadi yang senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jadilah pribadi yang seperti itu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Pakai kami, utus kami Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa menyukakan hati Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan. Dan di hadapan manusia kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama kami. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohonkan topangan Tuhan, tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berkati semua kami Tuhan, opa, oma, anak cucu, bapak, ibu, saudara-saudara. Berkati dan sembuhkan mereka yang sakit, berikan jalan keluar mereka yang bergumul, ringankan setiap beban hidup. Kami bersegera memulai seluruh tugas tanggung jawab kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.